Saba itu membawa keranjang, dia keluar dari rumahnya, di sepanjang perjalanan mereka akan mendapatkan banyak sekali buah-buahan dan sayur-sayuran sehingga mereka dengan mudah memetik itu. Ya nggak perlu izin gitu ya, di sepanjang jalan itu penuh buah apel, buah mangga, buah dan sebagainya ya, begitupun sayuran ya. Sehingga kalau bawa keranjang ya, kata para mufasir, mereka pergi keluar rumah, pulang ke rumah tuh keranjangnya udah penuh. Ya, saking melimpahnya sumber daya alam mereka. Nah, kira-kira sahabat Quran pengen tidak tinggal di negeri yang kayak gitu ya? Ya, negeri yang akhirnya keluar dari rumah, ya kita keluar dari rumah itu bawa keranjang, dimasukin pulang keranjangnya penuh banget ya, dengan buah-buahan, dengan hasil panen ya, berupa sayuran ya, penuh ya keranjangnya. Ya, tetapi karena mereka ingkar kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, negeri yang aman, nyaman, tentram tadi ya, banyak sumber daya alamnya diganti oleh Allah ya, karena dikirim banjir bandang ya, sehingga hasil perkebunan itu hilang ya. Diganti oleh Allah dengan apa? Zawatai ukulin khamtin ya. Ditumbuhkan dua kebun ya, yang ditumbuhi oleh pepohonan yang ukulin khamtin ya. Ukulin khamtin itu adalah pohon yang buahnya itu pahit ya. Ya, pohon yang berbuah tapi buahnya pahit. Tadinya mereka bisa menikmati banyak makanan, minuman, kemudian juga ya, sayuran, tapi karena durhaka kepada Allah diganti ya, jadi apa? Ya, pohon yang begitu pahit ya. Ukulin khamtin. Diganti juga kebun-kebunnya menjadi wa aslin ya. Asl itu adalah tanaman asal berupa apa? Berupa pohon cemara ya. Pohon cemara. Nah, kalau kita lihat di suatu gunung, di lembah-lembahnya itu biasanya suka banyak pohon-pohon cemara. Yang tentu pohon cemara itu meskipun indah ya, rindang, hijau, tapi kita tidak bisa makan pohon cemara ya. Pohon cemara bisa dimakan nggak daunnya? Nggak bisa. Meskipun tadi hijau ya, tumbuhannya hijau. Pohon cemara. Kemudian juga mungkin bisa dimanfaatkan baru terkini ya. Sekarang mungkin buah dari pohon cemara yang memang dipakai untuk apa? Ngepel ya. Semacam pengepel, semacam apa? Deterjen untuk ngepel. Itu baru buahnya saja, tapi kalau daunnya tidak bermanfaat ya, pohon cemara itu. Kemudian Allah juga ganti pepohonannya dengan pohon sidr. Wa syai'in min sidrin qalil. Sedikit juga ditambah dengan pohon-pohon bidara, pohon sidr. Pohon bidara ya. Kita tahu bidara pun ya tidak bisa dimakan ya, kalau dimakan pun dia pahit daunnya ya, dan dia banyak durinya. Nah, pohon bidara itu kan banyak durinya ya. Nah, juga daunnya tidak bisa dimakan. Ya. Allahu Akbar. Yang tadinya negerinya subur, tadinya negerinya makmur, tadinya negerinya banyak buah-buahan, banyak sayuran hasil panen, tapi karena durhaka kepada Allah diganti itu semua dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Sehingga di dalam surat Saba ayat 17-nya, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Yang begitulah kami membalas mereka karena kekufuran mereka ya, karena kekafiran mereka. Jadi karena kufur akhirnya semua sumber daya yang Allah berikan kepada mereka diganti dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan sebagai balasan atas kekufuran mereka terhadap karunia dan nikmat Allah.
wa hal nujazi illal kafur. Dan ya, kecuali hanya kepada orang-orang yang sangat kufur Allah berikan ya azab, ya hukuman itu. Nah, jangan sampai negeri kita itu seperti negeri Saba, ya, jangan sampai. Ya. Sumber daya begitu melimpah, sumber daya begitu banyak, ya. Sumber daya begitu terpenuhi, tercukupi, tetapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah terhadap karunia itu, ya, karunia nikmat-nikmat Allah itu bisa jadi Allah pun akan mengganti itu semua dengan kerusakan yang terjadi, sehingga kita tidak bisa lagi menikmati ya hasil panen, tidak bisa menikmati hasil alam yang Allah berikan kepada kita. Ya, sudah terjadi tidak hari ini? Ya, mungkin di sebagian daerah sudah terjadi, di mana tadi lahan itu tidak boleh misalkan digusur atau tidak boleh dialihfungsikan dengan tanaman-tanaman yang tidak produktif, sehingga akhirnya yang ada adalah kerusakan. Yang tadinya bisa ditumbuhi karena dirusak, hutannya dibabat, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa, tidak produktif. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kita berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kerusakan ya, di muka bumi ini, karena memang ya, di dalam Quran disebutkan banyak orang-orang yang seringkali melakukan kerusakan di muka bumi ini, ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, ya la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, enggak kok, kami itu enggak berbuat kerusakan di muka bumi ini, melainkan kami ini melakukan perbaikan. Innama nahnu muslihun. Ya, padahal nyatanya ya, mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ayat 17-nya, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi ilal kafur. Di ayat 18-nya, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahirah wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Ya. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Kami jadikan di antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi, negeri Syam. Barakna fiha quran zahirah. Negerinya itu saling berdekatan satu sama lain. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kamu di negeri itu pada malam dan siang hari dengan rasa aman. Jadi melakukan perjalanan di negeri Saba itu aman. Mau siang mau malam itu nggak ada komplotan pencuri. Komplotan kalau sekarang lagi rame isu apa? Isu begal ya. Nah, isu begal, isu rampok. Nah, kalau sudah banyak rampok, kalau sudah banyak pencuri, berarti di situ munculnya karena apa? Ya, tidak lain dan tidak bukan, ya munculnya karena tidak hadirnya keamanan dan kenyamanan pada suatu negeri tersebut. Bisa jadi muncul karena apa? Karena kelaparan. Bisa jadi muncul karena apa? Ya, karena tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat tersebut sehingga tingkat kejahatannya tinggi. Di negeri Sabah pada saat itu bagaimana bisa mencuri, orang makanan pun melimpah ya. Makanan pun melimpah. Banyak mereka bisa temukan makanan dimanapun mereka berada. Ya, sehingga makanan pun dapat dengan mudah didapatkan. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Jadi nggak ada lagi pencuri. Kenapa pencuri itu muncul? Nah, nanti dalam
Quran itu ngajarin sebetulnya di ayat ini ilmu tentang kriminolog ya. Ilmu tentang kriminal ya. Kriminal itu maksudnya gimana? Ya orang yang ibaratnya tidak aman, kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, dia pasti akan apa? Ya, dia pasti akan mencuri. Ya, dia pasti akan mencuri. Dia pasti akan apa? Sehingga banyak kejadian ya, orang mencuri karena nggak punya makanan gitu. Orang nggak punya beras, orang nggak punya apa? Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan untuk anak istrinya, ini dia mencuri karena apa? Ya tidak tercukupi. Nah, negeri sahabat tercukupi sehingga mereka aman. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Tapi menariknya ya mereka kurang bersyukur lagi sama Allah Subhanahu wa taala, nggak bersyukur lagi, udah dikasih negeri yang aman, negeri yang nyaman, udah diberi berbagai macam sumber daya alam yang begitu melimpah, mereka pun mengatakan ya perjalanan dekat ya, satu negeri dengan negeri lain dekat, aman, nyaman, dan mereka minta kepada Allah, faqalu rabbana ba'id baina asfarina, ayat 19. Faqalu rabbana, ya Rabb, ya Tuhan kami, ya kata mereka, ba'id baina asfarina, jauhkanlah ya safar kami. Jadi mereka safar itu dekat ke satu negeri lain itu dekat, tapi mereka minta dijauhkan jaraknya. Kalau Rabbana ba'id baina asfarina, ya Allah, kok kami ini dekat banget ya gitu. Kalau mau jalan-jalan tuh dekat, kata mereka, ke satu negeri ke negeri yang lain dekat. Ya Allah, tolong dong jauhin gitu jaraknya. Kalau ayah bunda sahabat Al-Quran sekalian melakukan perjalanan, ingin dekat atau ingin jauh? Ingin dekat atau ingin jauh? Tentu kita semua ingin perjalanan itu dekat ya, semakin dekat ya semakin enak. Ya, kalau semakin jauh perjalanan ingin jauh, iya. Kalau pengen jauh capek yang ada. Ya pengen apa? Pengen jauh. Pengen jauh capek karena disebut di dalam hadis as-safar nisful azab. Safar itu adalah setengah dari azab. Ya. Safar itu seperti setengahnya azab. Jadi orang beriman gak suka safar berlama-lama dan jauh. Safar jauh gitu ya. Karena ya capek, bener gak ya bunda? Kalau perjalanan jauh capek tidak? Capek. Ya, perjalanan jauh ya pasti capek. Nah ini dia minta, ya Allah jauhkan perjalanan kami. Padahal sebelumnya perjalanannya dekat, diminta dijauhkan. Berarti kurang bersyukur tidak? Kurang bersyukur. Ya, kurang bersyukur. Makanya Allah katakan mereka itu wadzalamu anfusahum. Mereka memzalimi diri mereka sendiri. Ya, wadzalamu anfusahum. Faja'alnahum ahadits wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Dan kami jadikan negeri Sabah itu sebagai ahadits, pembicaraan di antara negeri-negeri yang lain. Jadi buah omongan. Tuh lihat tuh negeri Sabah tuh. Udah dikasih nikmat sama Allah, buah-buahan begitu melimpah, begitu banyak, gak bersyukur. Diganti akhirnya dengan pohon yang pahit, pohon cemara, pohon sider, pohon bidara. Ya. Perjalanannya dekat, mintanya jauh. Jadinya akhirnya sampai detik ini diabadikan oleh Allah kisahnya kaum Sabah ini, negeri Sabah ini, bahkan diberi judul di surahnya adalah Suratus Sabah, surah Sabah. Ya, surah Sabah. Ya menjadi apa? Akhirnya menjadi ahadits, buah olok-olok. A'udzubillahi min dzalik ya.
Jangan sampai negeri kita pun menjadi negeri yang diolok-olok oleh orang lain. Ya, negeri yang diolok-olok oleh siapa? Oleh bangsa lain. Ya, terjadi tidak hari ini negeri kita sering diolok-olok sama orang lain, ya, sama negara lain. Ya, berarti itu namanya ahadits, ya. Wa ja'alnahum ahadits. Ya, dijadikan buah pembicaraan di kalangan orang-orang lain di negeri yang lain. Nauzubillahi min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang justru dihormati, dikagumi oleh bangsa yang lain. Dan yang paling mengerikan kalau sudah wa mazzaqnahum kullamu mazzaqin. Dan kami, ya, mazzaqnahum kullamu mazzaq, bagi mereka atau pecah mereka itu dengan, ya, sehancur-hancurnya, ya, dipecah beraikan dengan sehancur-hancurnya. Nauzubillahi min dzalik. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu, ya, terdapat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala likulli sabbarin syakur, bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur. Ya. Jadi kalau suatu negeri, ya, mereka itu tidak beriman kepada Allah, akan dijadikan negeri itu ahadits tadi, akan dijadikan negeri tersebut adalah negeri yang menjadi bahan omongan, ya, bagi negeri-negeri yang lain. Ya, negerinya dijadikan bahan omongan, buah bibir, ya, di antara negeri-negeri yang lain. Tuh lihat, ya, kamu jangan sampai seperti negeri Saba. Negeri Saba sudah dikasih nikmat yang begitu banyak, dikasih hasil perkebunan yang begitu banyak, nggak bersyukur, akhirnya diganti oleh Allah. Ya, digantinya apa? Nah, digantinya dengan buah-buahan yang melimpah, yang subur. Ya, kebunnya itu diganti dengan pohon cemara, pohon sidr, dan asal, ya, bidara, ya, diganti itu semua, ya, semuanya jadi pahit, nggak bisa dimakan. Negerinya subur, akhirnya bisa tidak menjadi mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ya, tadinya jaraknya begitu dekat antara satu dengan yang lain, satu negeri dengan yang lainnya, menjadi jauh. Mereka minta, karena ya Allah, ini safar kami ini gak rame kalau dekat, kami pengennya safar itu jauh. Ya, mereka udah dikasih kemudahan sama Allah, udah dimudahkan jaraknya dekat, tapi mereka mintanya jaraknya yang jauh. Ya, sampai mereka berdoa, Rabbana ba'id baina asfarina. Ya Allah, kami itu nggak cukup kalau safar itu dekat, itu rasanya nggak rame. Padahal, ya, tadi, ya, negeri yang safarnya itu dekat, ya, itu alhamdulillah adalah bentuk karunia dari Allah, kemudahan kita melakukan safar yang dekat itu. Karena melakukan safar yang jauh, kita tahu di dalam hadis, ya, as-safar nisful azab, ya, safar itu sebagian dari azab. Jadi orang beriman nggak mau safar itu lama-lama, karena tadi sebagian dari azab. Ya, saya yakin, ya, ayah bunda, abang kakak, sahabat Al-Quran sekalian, pun kalau misalkan katakanlah liburan ke negeri yang jauh, ya, difasilitasi misalkan hotelnya bintang 5, ya, segala makanan ada di hotel bintang 5 itu, ya, kita misalkan pergi safar, pasti endingnya tetap saja kita pengen pulang. Meskipun enak fasilitas hotelnya gitu, walaupun rumah kita mungkin nggak senyaman hotel, tapi kita bawaannya tuh pengen cepet-cepet pulang, ya, pengen pulang lagi, oh ya, pengen segera pulang gitu. Meskipun tadi fasilitas di hotel tersebut, ya mungkin mumpuni, tetapi kalau orang beriman, ya, meskipun tidak nyaman rumahnya, tidak seperti hotel bintang 5, mereka pengen segera pulang, ya, ketika melakukan perjalanan itu. Ya, nah,
Kemudian tadi dilihat bahwasannya negeri kalau sudah aman, tingkat kejahatannya akan menurun. Di negeri Saba, ya mereka bebas mau melakukan perjalanan, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Mau malam hari, mau siang hari melakukan perjalanan, nggak takut dengan yang namanya begal, nggak takut dengan yang namanya rampok, karena sudah tercukupi ya, segala kebutuhan mereka. Ya tak, segala apa sumber daya alam mereka sudah mumpuni. Ya, ditafsirkan oleh para ulama tafsir, kalau misalkan bawa keranjang, ya keluar rumah kita bisa metik apapun, mau buah-buahan, mau sayuran, balik lagi ke rumah itu sudah penuh keranjang kita. Ya, penuh dengan keranjang kita. Tapi karena tadi kembali lagi karena nggak bersyukur dengan nikmat dan karunia yang Allah sudah berikan, ya mereka akhirnya apa tuh? Ya mereka akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzalamu anfusahum, mereka menzalimi diri sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahum ahadits, konsekuensinya adalah tadi negeri itu akhirnya dijadikan buah bibir atau omongan bagi negeri-negeri di sekitarnya. Itu jangan sampai kamu seperti negeri Saba, ya, jangan sampai seperti negeri ini, negeri itu. Ya, naudzubillah min dzalik, kalau sedih rasanya kalau akhirnya negara kita misalkan jadi olok-olokan bangsa lain. Ya, negara kita jadi hadis, ya, perbincangan di kalangan negara-negara lain, dijadikan lelucon atau dijadikan meme, ya, atau dijadikan apa? Beritanya itu, ya. Sedih sekali kalau akhirnya suatu negeri ya tidak ada martabatnya di hadapan negeri-negeri yang lain. Yang paling menakutkan adalah kalau sudah seperti itu, wa mazzaqnahum kulla mumazzaqin, dan kami cerai-beraikan negeri tersebut ya secerai-cerainya, sehancur-hancurnya, naudzubillah min dzalik. Yang sampai ya negeri kita akhirnya terpecah belah, ya, menjadi apa? Ya, menjadi terbagi-bagi bagiannya, ya, yang tadinya satu kesatuan, ya, tapi karena zalim terhadap diri sendiri akhirnya bisa pecah, ya. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda ya dari Allah Subhanahu wa taala likulli sabarin syakur, bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur. Mau bersabar dan mau bersyukur. Ya memang hari ini kita akhirnya adalah harus mau bersabar dulu gitu ya. Dengan segala realitas kondisi negeri yang terjadi hari ini, ya mau nggak mau harus sabar. Baru orang yang sabar insya Allah nanti dengan diberikan kesyukuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Perhatikan ayat 20-nya. Sungguh iblis benar-benar telah meyakinkan mereka terhadap kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya, illa fariqam minal mu'minin, kecuali sebagian dari golongan orang-orang yang beriman. Yang akan selamat itu siapa? Yang akan mendapatkan sabarin syakur adalah orang yang fariqam minal mu'minin, sebagian golongan dari orang-orang yang beriman. Cuman sebagian, nggak semuanya. Fariqan minal mu'minin, sekelompok orang-orang yang beriman. Itu yang akan selamat. Ya maka di 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita mau menjadi yang banyak atau yang fariqam minal mu'minin tadi, golongan yang sebagian itu. Saya rasa terlepas dari mungkin ayah bunda bangga ke sahabat Quran sekalian setuju atau tidak setuju, tapi sampai ke usia 81 tahun negara kita, ya lalu kita mengisi kemerdekaan dengan lomba-lomba yang tidak bermanfaat, nampaknya kita rasanya harus mulai rubah, ya. Jangan sampai kita seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau 17-an Agustus lomba-lomba ketawa-ketawa mungkin, ya hiburan dan sebagainya, ala kulli hal mungkin niatnya hiburan, tetapi masa ayo dari tahun ke tahun masa seperti itu lagi.
Ya, dari tahun ke tahun hanya sebatas hiburan saja. Ya, nggak ada faidahnya, nggak ada manfaatnya. Ya, mungkin kita bisa apa? Kita bisa ibaratnya ketawa, ya happy, tapi cuman berapa saat lagi besoknya gitu lagi seperti normal kembali. Dan rasanya di usia 81 tahun mungkin kita harus menjadi orang-orang yang fariqam minal mu'minin tadi, sebagian golongan yang akhirnya nggak nyaman gitu dengan apa ya namanya berbagai macam jenis perlombaan yang mungkin tidak mendidik juga gitu ya, dan tidak memberikan kemanfaatan gitu bagi kaum muslimin. Ya, harusnya memang suka tidak suka ya harus ada sebagian golongan yang mulai merubah itu. Ya, merubah apa? Merubah kebiasaan itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang fariqam minal mu'minin tadi, sekelompok orang-orang yang beriman tadi, yang memang minimal ada perasaan gelisah lah gitu ya. Ada perasaan resah. Rasanya gitu hati nurani kita tidak bisa menerima itu ya, dengan dalam artian ketawa-ketawa ya, perlombaan yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya, dan juga hanya sebatas hiburan yang tidak memberikan apa ya kebaikan bagi kita ya. Karena dalam sirah, dalam berbagai macam aspek sejarah, suatu bangsa yang kalau sudah lalai dengan permainan, lalai dengan senda gurau, ya dia tidak akan bisa maju-maju. Maka kita nih yang harus jadi fariqam minal mu'minin tadi, ya illa fariqam minal mu'minin, ya menjadi orang-orang yang resah ya, menjadi orang-orang yang gelisah. Wallahi kita tidak bisa tertawa ketika negeri kita masih banyak orang-orang yang kelaparan, banyak orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan, banyak saudara-saudara kita kemarin di NTT gempa ya, itu belum selesai pula di Aceh ya, kondisi di Aceh yang memang ditimpa musibah. Dan rasanya hati kecil saya, nurani saya nggak bisa kita tertawa ya, dalam artian menikmati suasana kemerdekaan dengan mengisinya dengan hal yang tidak bermanfaat. Ya Allahi, kalau saya sendiri tidak ridho ya, tidak ridho dengan darah yang tertumpah dari para ulama, para santri, para pejuang, para pahlawan, lalu kita isinya dengan main-main, isinya dengan hiburan dan ya, tidak ada manfaatnya. Maka kita mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang sedikit tadi, illa fariqam minal mu'minin tadi, yang memang akhirnya melakukan perbaikan-perbaikan. Jangan fokus kepada pemimpinnya, kita ya udah selesai dengan masalah itu, tapi bagaimana caranya kita fokus akhirnya melahirkan pemimpin ya. Sibuk kita adalah melahirkan pemimpin yang memang nanti akan memperbaiki kondisi negeri kita ya, dengan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi. Begitu ya. Oleh karenanya alhamdulillah kita di Quranic Center Nabawi kita adakan hataman Quran plus dengan jamaah online ya, sahabat Quran. Kita hari ini akan ada hataman Al-Quran, mendoakan ya kebaikan untuk negeri kita. Daripada kita mengisi dengan hal-hal yang nggak bermanfaat, lebih baik kita isi dengan doa, isi dengan Quran, isi dengan panjat harapan dan tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita tidak menjadi hisab bagi kita. Wallahi, kemerdekaan yang kita rasakan ini akan ditanya oleh Allah. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini akan dihisab oleh Allah ya, sebagaimana yang terjadi ya, di negara ya yang lain yang susah mendapatkan kemerdekaan itu. Mereka sangat ingin mendapatkan kemerdekaan tapi sulit sekali untuk mendapatkannya. Lah kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, nikmat merdeka ini. Oleh karenanya kita harus mengisinya dengan kebaikan, harus mengisinya dengan ketaatan, harus memaksimalkan dengan potensi kebaikan sebaik-baiknya. Oleh karenanya insya Allah hari ini kita akan adakan hataman Al-Quran, doa untuk kebaikan negeri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
di beberapa hari kemarin saja gempa besar itu sudah terjadi di beberapa daerah di Sumatera, di Sulawesi, di NTT, di Bali ya. Itu sudah banyak sekali gempa. Jangan sampai kita termasuk yang orang-orang yang akhirnya mengundang azab Allah, mengundang kemurkaan Allah. Maka minimal ya mudah-mudahan ikhtiar kita, sedikit langkah ikhtiar kita ini bisa mendatangkan ampunan dari Allah untuk negeri kita, ya, mendatangkan keberkahan bagi negeri kita. Ya, jadi jangan sampai kita larut ya dengan berbagai macam permainan-permainan yang tidak mendatangkan manfaat. Jadilah orang-orang yang sedikit tadi. Jadilah orang-orang yang illa fariqam minal mu'minin. Ya, begitu sahabat Quran. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan faidah dari tadabbur Al-Quran yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.